warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Garum mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Bu Ani. Gimana kabarnya, Pak Ali? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya, Pak. Ya. Pak Ali, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama begini, Pak. Selama ini bagaimana Pak Ali bisa mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kita yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Bu Ani, mungkin supaya ini artinya tidak terjadi perbedaan persepsi ya. Mungkin ini Bu Ani perlu menjelaskan ke kami maksudnya dilema etika atau bujukan moral ini kan dua kata yang sama ya. Karena atau ya, coba di kami lebih spesifik lagi, paling tidak ada contoh apa di tempat kerja kita, contoh kejadian yang merupakan bagian dari pengertian dilema etika atau bujukan moral. Ini mungkin perlu supaya nanti apa yang kami jelaskan mungkin lebih fokus lagi. Begini Pak, jadi yang disebut dengan dilema etika itu ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah di mana masalah itu ada dua sisi yang berlawanan tapi keduanya itu sama-sama benar, Pak. Jadi kita ingin mengambil sebuah keputusan tapi di mana keputusan yang kita ambil itu kalau kita ambil di sebelah sini itu ya benar, kalau sisi lainnya juga benar gitu. Akan tetapi keduanya ini saling berlawanan meskipun sama-sama benar. Oh iya. Kemudian kalau yang bujukan moral itu sebaliknya. Kalau yang bujukan moral itu di mana satu sisi adalah keputusan yang kita ambil itu salah satu adalah kebenaran, kemudian lawannya adalah sebaliknya. Jadi bukan sesuatu yang baik begitu ya. Nah, itu perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Terima kasih Ban. Jadi mungkin menurut kami pribadi ya, kalau dilema etika itu ada dua masalah yang secara umum adalah benar kedua-duanya. Sedangkan bujukan moral itu ada hal yang baik dan tidak baik, begitu ya Bu Ani ya. Oh, iya. Jadi begini Bu Ani, misalkan kita itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, maksudnya bukan kasus ya, permasalahan yang ada di sekolah ini mesti banyak sekali kita jumpai dalam masalah pengelolaan sekolah, dan memang yang sering kita hadapi itu ya seperti itu, yaitu pertama tentang dilema etika dan bujukan moral. Itu mesti dua hal ini mesti akan selalu kita jumpai ya. Mungkin ini juga pengalaman bagi Ibu Ani ketika mengelola sekolah yang merupakan kebutuhannya juga sudah kita identifikasikan ya. Ibaratnya kalau kita membuat program sekolah mesti ada prioritas kebutuhan seperti itu. Jadi dalam kita mengidentifikasi kasus yang ada di dalam pengembangan sekolah, tentunya ini sangat kita jumpai adalah ketika kita membuat program-program sekolah, semuanya ada ya. Kalau kita sekarang istilahnya adalah RKAS ya, RKAS mesti ini. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kedua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin tadi berdasarkan identifikasi yang kita selalu mencoba menggali identifikasi, maka di sini dalam pengambilan keputusan itu, ini menurut kami pribadi ya, mungkin juga berbagi pengalaman dengan Bu Ani. Jadi dalam kita mengambil keputusan itu, yang paling bagus, misalkan data-data yang sudah kita olah itu sudah benar, ya sih. Kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka menurut kami itu adalah skala prioritas. Ya, kalau ada dua hal kok benar, berarti kan skala prioritasnya yang mana, ya kan? Kan oh ini didahulukan, ya. Karena ini menurut saya kan berkaitan dengan sumber daya yang ada, pembiayaan dan sebagainya, termasuk juga sumber daya manusianya, ya sih. Kalau memang dua-duanya benar ya, setelah itu kok diperoleh dua hal itu, maka harus kita tentukan skala prioritas yang bisa kita kembangkan di tahun yang sekarang. Ya sih. Berikutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur kira-kira seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Oh iya, jadi kalau langkah-langkahnya kan tadi sudah jelas ya Bu Andi yang membuat perencanaan, ya kan jelas itu bahwa tahun ini kita apa ya kebutuhannya berapa. Berarti kalau secara pembiayaan, tapi kan dalam hal ini kan mungkin dilema etika kan tidak selalu berkaitan dengan pembiayaan ya, barangkali ya materinya yang Pak Ali contohkan tadi adalah berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Ya. Saya kira kalau langkah yang kita lakukan prosedur awalnya adalah memang tadi apa namanya ya menganalisis dulu, kata kuncinya itu menganalisis, ya sih. Iya, langkah yang menganalisis, kemudian menentukan apa namanya item-item yang akan kita kembangkan, terus yang berikutnya penyesuaian pembiayaan yang ada. Saya kira 3 hal itu menurut kami. Kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Satu kunci dari apa namanya kalau kita mengambil keputusan ya, itu juga perlu dipertimbangkan efektivitas dan efisiensi Bu Ali. Apapun halnya itu, apalagi kalau dua hal itu apa namanya sudah dianggap baik, maka langkah berikutnya adalah tadi di samping satu tadi yang pertama adalah apa namanya prioritas, maka langkah berikutnya berkaitan dengan mungkin keterbatasan yang ada, agar semuanya bisa lancar, maka harus kita selalu apa namanya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Iya, ya, ya itu yang harus kita nomor satukan, malah itu efektivitasnya bagaimana, efisiensinya bagaimana. Jangan sampai hanya sekedar program itu asal berjalan atau sesuatunya berjalan dengan lancar, tapi kita tidak pernah memperhitungkan pemborosan. Pemborosan jangan sampai hanya sekedar yang penting tercapai, walaupun biayanya larang ya tidak apa-apa, mahal ya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini unsur berikutnya setelah itu, setelah apa tadi? Efektivitas dan efisiensi itu setelah yang apa tadi program-program apa yang unggulan tadi misalkan yang kita kedepankan, maka langkah berikutnya yang harus kita itu ya kita tinjau efektivitas dan efisiensinya. Oh, jangan sampai hanya sekedar. Jadi yang kita selalu menganggap efektif adalah kasus-kasus
keputusan-keputusan yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Betul itu Pak. Kemudian tantangannya ketika mengambil keputusan seperti itu, tantangan apa saja yang dihadapi Pak? Nah ini tantangannya menurut kami ya, tapi menurut kami ya, bahwa namanya manusia kan berbeda-beda, dalam tim kan berbeda-beda, ya sih. Ya ini tantangannya itu, misalkan saya menganggap program itu penting, tapi belum tentu apa yang saya anggap penting itu bagi orang lain penting, begitu loh Bu. Itu tantangan, ya sih tantangan. Itu yang pertama dalam tantangannya. Yang kedua juga begitu, kalau sudah ada opsi A, opsi B, itu juga menjelaskan bahwa misalkan yang opsi A itu lebih efisien, tapi menurut kacamata yang lain berbeda. Nah itu karena itu tantangan sendiri menurut saya loh ya. Tapi ya ini saya yakin ya perlu, misalkan ada suatu forum diskusi atau bagaimana ya. Nah ini mungkin ya kalau ada diskusi, karena ini kan tujuannya ada forum-forum diskusi atau forum musyawarah kan sebetulnya itu mempersamakan. Ini loh yang penting ini gitu. Oh, ini nanti langkahnya yang efektif itu ini. Jadi ya memang ya harus ada persamaan persepsi di antara warga sekolah mungkin seperti itu. Berarti tantangannya itu tantangannya. Menghadapi tantangan di mana ada perbedaan. Iya, menurut saya seperti itu. Karena memang banyak kepala banyak isinya di Iya, mesti beda, itu mesti beda. Kemudian Pak Ali, apakah Pak Ali memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Ali langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi mungkin ini kalau dalam hal seperti ini, kalau di sekolah kan memang dalam perencanaan kan sudah terjadwal mesti ya dalam perencanaan. Ini mungkin ini berkaitan dengan program sekolah kan mesti ada. Berarti di awal tahun mesti apa namanya terjadwal, mesti perencanaannya mesti terjadwal. Kemudian ketika ada kasus ini kan, kalau kita kan memang ada apa namanya perubahan. Itu mesti nanti di tengah di bulan apa mesti ada terjadi perubahan. Iya, mesti ada waktu. Jadi ketika di bulan Januari itu sudah merencanakan, seperti itu ya. Nah, mesti kan di tengah jalan ada kita bisa mengamati, oh ini bisa berjalan, oh ini tidak. Nah, mesti selama itu kan mesti dievaluasi. Mesti dievaluasi. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak berjalan, maka nanti akan ditindaklanjuti di perubahan. Mungkin seperti itu Bu. Iya sih. Iya. Berarti ada yang terjadwal, tapi juga ada yang tidak terjadwal. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya jelas ini, paling tidak ini saya pribadi loh ya, mungkin ya dari dalam hal ini, misalkan ini ya tidak melulu apa namanya, tidak selalu di area tadi yang kita bicarakan itu tentang program pengembangan sekolah ya. Jadi apapun yang ada mungkin kaitannya mungkin dengan interaksi antar individu yang ada di tempat kerja, ini menurut saya sih sering gitu ya. Paling tidak saya ini apa namanya pertimbangan pada beberapa guru senior yang bisa saya ajak apa namanya kita diskusi gitu. Saya seperti itu agar saya tujuannya diskusi sebetulnya adalah menemukan apa namanya faktor penyebab yang utama. Yang kedua adalah mengetahui fakta yang sebenarnya, ya sih, ya fakta yang sebenarnya. Jangan sampai misalkan saya hanya mendengar misalkan informasi hanya dari sepihak. Nah Pak Ali, dari semua hal yang tadi telah kita bincangkan,
pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan mengenai dilema etika? Oh iya, yang pertama tadi ya, bahwa pengambilan apapun itu data-data yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan itu harus valid. Iya, harus valid ya. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan data yang valid. Ini pengalaman Bu Ani ya. Yang kedua tadi, kemudian dari data yang valid itu berdasarkan kebutuhan yang pembiayaan yang terbatas, dipilih sesuatu yang urgensinya sangat tinggi ya. Walaupun sudah dipilih urgen, yang ketiga itu juga harus mempertimbangkan efektivitas efisiensi. Betul ya? Efektivitas efisiensi. Kemudian setelah efektivitas efisiensi harus selalu dipantau terus. Selain tadi, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan, ya tadi kan sebelum itu ya, setelah efektivitas, masalah efektivitas efisiensi dan tadi ya urgensinya itu perlu penyamaan persepsi. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang tadi, pokoknya harus berdasarkan fakta-fakta yang benar, itu kata kuncinya seperti itu. Ini apapun itu ya, fakta-fakta yang benar. Iya, data yang valid. Menurut saya itu seperti itu. Ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktu untuk kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara buku. Sama-sama. Kepala Sekolah SMP Dongpala, Syarafa SS. Yang kedua, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Ya, silahkan. Terkait dengan seorang pemimpin, kira-kira selama ini bagaimana Bu Umu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengetahui kasus-kasus tersebut bahwa membedakan antara dilema etika serta rujukan moral itu biasanya saya mencari akar masalahnya dahulu. Kemudian diidentifikasi. Setelah itu penanganannya bagaimana dan butuh waktu berapa lama. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama keduanya mengandung kebajikan. Oh ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pertama di akar masalahnya dulu, kemudian diidentifikasi, kemudian penanganannya dan butuh waktu berapa lama. Tetapi ini yang paling ditekankan adalah untuk kebaikan jangka panjang. Kebaikan jangka panjang seperti makalah yang kami pegang itu Pak, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan sesuatu yang sudah baik, kemudian mengambil yang baru yang lebih baik. Mengambil keputusan yaitu mempertimbangkan jangka panjangnya ke depannya seperti apa. Ya, begitu. Kemudian Bu Umu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Pertama harus kenali ya bahwa setiap permasalahan itu pasti ada pertentangannya bahwa pasti ini ada dua hal baik yang dipertentangkan. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian dicari kronologinya, kemudian
dicarikan solusi sementara, dipadukan benar benar ini benar di apa kemudian dipadukan dengan ini benar itu kira-kira yang berat mana. Kemudian kalau tidak ada belum juga dicarikan solusi ya kita apa mengambil langkah resolusi. Setelah itu kalau resolusi pun belum didapat kita ambil yang apa ini biasanya yang hal yang belum terpikirkan sebelumnya itu akan muncul dengan sendirinya dan setelah itu baru ambil keputusan. Setelah ambil keputusan pastikan kita harus refleksikan keputusan itu baik atau tidak dan tepat atau belum. Luar biasa sekali Bu. Prosedurnya sudah melakukan itu sudah sangat luar biasa. Sudah memenuhi 9 langkah pengambilan keputusan Bu ternyata ya sudah memikirkan bagaimana ke depan, kemudian kira-kira ada alternatif lain yang seperti apa yang dipikirkan sebelumnya, kemudian juga nanti Bu akan melakukan refleksi terhadap keputusan yang sudah diambil. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Umu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang kita pegang itu komitmen ya, komitmen kepada tugas serta berani mengambil resiko itu kunci yang selalu kami pegang. Efektivitasnya adalah yang pertama adalah komitmen pada tugas, kemudian berani mengambil resiko. Mengambil keputusan dibutuhkan keberanian ya Bu ya. Bu Umu selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali ya. Kadang kita itu masih belum bisa membedakan apa ini misalnya ya kebutuhan jangka panjang dengan kebutuhan jangka pendek ini harus bagaimana yang dipilih duluan. Selain itu juga kadang rasa keadilan juga melawan rasa apa ya kasihan. Kemudian apa kejujuran juga melawan rasa apa ya kesetiaan itu yang kadang-kadang masih saling bertentangan satu dan yang lainnya atau mungkin mana dulu yang harus kita ambil gitu. Kadang-kadang menghadapi tantangan itu adalah tanya bagaimana menentukan skala prioritas antara jika ada dua kepentingan yang sama-sama. Apakah Bu Umu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bu Umu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Seperti yang tadi saya katakan bahwa langkah-langkahnya itu dari akar identifikasi akar masalah, kemudian penanganan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa penekanannya adalah kami senantiasa berpikir untuk kebaikan jangka panjangnya dan dengan berjalannya waktu ini kami juga belajar bahwa kadang permasalahan itu ada yang harus segera diselesaikan saat ini. Kemudian juga ada yang harus diselesaikan juga membutuhkan waktu yang lama dan kadang pula ada permasalahan yang tidak perlu waktu atau kita tidak perlu menyelesaikan permasalahan itu akan selesai dengan sendirinya. Ada juga yang harus segera diselesaikan ya Bu. Ada juga yang kadang tidak perlu diselesaikan dengan sendirinya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Umu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus mengenai dilema etika? Misalnya kita prinsipnya bahwa segala sesuatu diletakkan pada porsi dan tupoksi masing-masing. Saya yakin itu akan berjalan dengan tepat. Di sini juga Bu Umu melakukan kolaborasi ya kolaborasi warga sekolah ya. Nah Bu Umu dari semua yang telah kita perbincangkan tadi juga yang tadi Bu Umu sampaikan kira-kira pelajaran apa yang dapat Bu Umu petik dari pengalaman
pesan mengenai kasus-kasus dilema etika seperti itu ya. di dalam lingkungan apa pribadi kita ini terutama di sekolahan, di lingkungan keluarga sekolah lah. Ini rentan sekali terjadi apa dilema etika maupun apa rujukan moral. Ini rentan, sangat rentan sekali. Tetapi yang harus kita pegang adalah kita senantiasa memegang komitmen dan berani mengambil resiko. Ya, dan berani mengambil resiko. Ya, ya, ya. Sekali lagi terima kasih telah Ya, meluangkan sama-sama. waktu untuk saya. Oh, ya, ya. Selamat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.